Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Silakan duduk ya, Mas. Oke, baik, Mas, apa udah nyaman? Sudah. Oke, kalau boleh tahu ini dengan Mas siapa ya? Ya, Mas Rifai, Pak. Mas Fai. Oke. Mas Fai ini kelas 12 IPS 1, Pak. Mas PS. Oke. Kalau saya boleh tahu, ada keperluan apa Mas Fai untuk di sini? Saya kebetulan dulu untuk proses konseling, Pak. Oh, pesan sini ya. Oke. Sebenarnya Mas Fai udah tahu belum mengenai konseling itu? Kurang tahu sih, Pak. Karena tahu ya, Mas ya. Oke, jadi saya jelaskan ya, Mas ya. Jadi proses konseling adalah proses suatu dalam dengan konseling, di mana nanti Mas Fai akan menyampaikan semua permasalahan yang sedang Mas Fai alami, dan saya juga akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sesuai dengan cara konseling tersebut. Jadi nanti Mas Fai bebas menyampaikan tentang apa saja yang Mas Fai alami, dan juga saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Mas memecah masalah Mas Fai. Sebab dalam proses konseling tersebut kan ada beberapa asas juga yang Mas ya. Nah nanti Mas Fai juga dapat mengikuti proses konseling sesuai dengan asas-asas itu. Jadi apakah saya dipahami Mas mengenai konseling itu? Dan Pak, Tidak. Oke. Sebelum lanjut saya juga akan menjelaskan ya Mas mengenai asas-asas konseling. Di dalam konseling itu ada tiga asas Mas, yaitu asas kerahasiaan, kedudukan, dan juga kesukarelawan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini adalah saya akan menjaga rahasia Mas Fai. Nanti Mas Fai bebas menyampaikan apa saja, dan saya akan semaksimal mungkin untuk menjaga rahasia tersebut. Dan yang kedua yaitu kesukarelawan, di mana Mas Fai dan Mas dengan sukarela tanpa adanya paksaan dan kekurangan apapun. Ya kan Mas Fai dan Masnya ada paksaan apa enggak? Tidak ada. Jadi menurut keinginan Mas Fai ya. Oke, itu merupakan asas kesukarelawan. Dan yang ketiga yaitu asas keterbukaan, di mana nanti Mas Fai bebas menyampaikan semua permasalahan yang Mas Fai alami. Jadi nanti Mas Fai bebas untuk menyampaikan masalah apa saja, baik itu dari hal yang kecil hingga yang besar, mungkin dia bisa semua ya Mas. Jadi tapi supaya permasalahan yang Mas Fai sampaikan bisa totalitas dan juga tidak ada yang mengganjal lagi di kemudian harinya, begitu Mas. Sudah bisa dimengerti? Oke, sebelum itu mungkin kita sepakati waktu dulu ya Mas. Mungkin kalau 30 menit gimana Mas? Tidak apa-apa ya Mas. Oke, kita mungkin santai saja ya Mas. Oke, mungkin bisa Mas Fai ceritakan apa aja sih permasalahan yang sedang Mas Fai alami? Kalau mengenai masalah yang keluarga, Pak, kakak saya itu sering melakukan, Pak, yang pulang ke rumah, itu sering main sendiri, dan bahkan ibu saya juga begitu, Pak, jarang setiap waktu juga main sana sini, nggak memperhatikan anaknya gitu loh, Pak. Dan setiap saya berangkat sekolah pun saya jarang dimasakin gitu, Pak. Itu kan kurang sayang gitu, Pak, dan itu membuat saya itu jadi malas untuk berangkat ke sekolah, Pak, karena tidak ada support dari kedua orang tua, tidak pernah ditanyain dan sesuatu apa nggak pernah ditanyain gitu, Pak. Jadi saya jadi malas karena masalah kedua orang tua itu seperti itu, Pak. Sebenarnya pokok permasalahan itu yaitu Mas Fai kurang sayang juga Pak ibunya ya. Sebenarnya tidak maaf Pak ibunya suka minuman dan juga suka dengan kalau boleh tahu ya Mas, masalah tersebut apakah juga mengenai kualitas kepalisan sekolah Sama, Pak. Kalau gitu, Pak, karena saya jarang dapat kasih sayang, dapat kurang diperhatikan, saya jadi malas, Pak, dan saya sering membolos, Pak, jarang dapat sekolah, sering membolos pelajaran. Ya itu mempengaruhi sangat cemaran sekali, Pak, dan saya belajar pun nggak pernah, Pak. Jadi nilai saya sangat menurun drastis, Pak. Tidak berangkat banyak kan pasti kan dapat A ya Pak. Iya. Nah, itu sering ditegur Pak, bahkan orang tua saya pun sering dipanggil ke sekolah, Pak, dan saya sudah sampaikan ke orang tua saya mengenai surat itu, Pak, tapi orang tua saya juga nggak mau ke sekolah gitu, Pak. Jadi problemnya itu Mas Fai kayak masih Fai itu lagi, jadi kayak belum bisa Mas kayak aku atau semangat. Jadi kayak Mas Fai ini intinya kayak sayang dan juga kurang adanya Mas Ibu Mas Fai. Oke, mungkin Pak saya boleh tahu ya Mas ya, bagaimana sih kondisi kemarin Mas Fai selain di lingkungan rumah, sebenarnya kayak
pemain Mas Viva itu bagaimana? Sama cepat ataupun tidak cepat ataupun Mas Viva mungkin salah kedauan sehingga hal tersebut yang menyebabkan Mas Viva itu seperti ini. Kalau gimana ya Pak? Kalau di teman sekolah itu ada beberapa yang support, ada yang beberapa ngajak bolos gitu Pak. Atau enggak bolos ini saya sudah kenal, saya kan banyak masalah enggak Pak, bilang ngajak, saya sudah bolos kenal, tapi ada teman juga yang di sekolah itu ngajak berangkat sekolah, jangan putus asa gitu Pak. Ya, Pak, kalau di rumah itu saya sering menyendiri Pak, karena orang tua saya selalu kayak itu dan saya sering untuk bermain game banyak gitu Pak. Sebenarnya kalau teman Mas Viva tadi juga Mas Viva bilang ya ada teman Mas Viva yang support dan juga teman Mas Viva yang kadang suka mengajak bolos. Nah, saya sudah mau tahu sih bagaimana sih kalau Mas Viva diajak dengan teman Mas yang suka bolos itu, apakah Mas Viva langsung menyetujuinya atau mungkin Mas Viva mungkin ada keinginan untuk menolak tapi Mas Viva tidak bisa menolaknya itu bagaimana? Sebab kan tadi kan Mas Viva juga bilang kan Mas Viva itu kadang itu tidak masuk sekolah. Nah, apakah itu juga salah satu faktor yang menyebabkan Mas Viva itu ikut dengan teman Mas Viva yang senang bolos gitu? Kan dari rumah itu saya sudah sangat kecewa ya Pak, yang malas untuk berangkat sekolah, dan di bagian pas itu ada teman-teman saya ngajak seperti ngajak PS Pak ya, karena saya itu sudah tidak ini malas gitu Pak, jadi saya itu butuh hiburan Pak, ya itu saya mengiyakan, tapi kadang itu saya juga ingin berangkat Pak, tapi ya gimana ya Pak, juga malas banget itu Pak mau berangkat Pak. Itu sih Pak. Oke, Pak, saya berikan lagi Mas. Apa aja sih Mas kendala ataupun pokok permasalahan tersebut berat dalam kehidupan Mas Viva pada saat ini? Mungkin selain faktor contoh Mas Viva yang tadi, mungkin apakah ada faktor lain yang menyebabkan Mas Viva mengalami permasalahan itu, atau mungkin hanya itu saja permasalahan Mas Viva alami saat ini? Mungkin karena yang pertama itu keluarga ya Pak, keluarga sudah jarang memperhatikan saya, jarang kasih saya sayang, ditambah lagi saya mungkin juga sama pergaulan ya Pak, sama saya ilmu saya yang tidak baik, dan saya karena sudah kecewa saya mengingatkan itu Pak. Itu Pak. Jadi itu ya masalahnya. Jadi masih dalam ketika next orang tua Mas Viva yang support, dan juga mungkin ada beberapa Mas Viva ini yang nanti kan mengajak orang-orang itu yang Mas. Saya kalau tahu lagi Mas ya, bagaimana sih Mas sikap teman-teman Mas ataupun teman sekolah Mas ketika mengetahui ataupun Mas Viva itu suka membolos dan Mas Viva itu mendapatkan yang jelek, apakah teman Mas Viva itu hanya membiarkan Mas Viva ataupun kadang itu juga mengajak Mas Viva untuk mengajak hal yang baik? Yang ada juga sih Pak, yang untuk mengajak ke berangkat itu ada Pak, tapi itu saya ajukan Pak, karena saya itu sudah frustasi gitu Pak, nggak ada, kan beda ya Pak, teman saya itu ada orang tua diperhatiin, diantar juga ada, sedangkan saya itu kan kurang kasih sayang Pak, jadi saya itu iri gitu loh Pak, itu nggak mau untuk berangkat sekolah sekalian, biar hiburan gitu Pak. Sebenarnya itu teman Mas Viva itu yang itu juga ada yang punya kayak mengajak Mas Viva untuk ayo kita bicara sama-sama jadi kita lagi mengajak Mas Viva, tapi nanti Mas kembali lagi kan apa Mas awal ya itu kan Mas Viva masih saya itu masih terus boleh dengan Mas Viva dan Mas Viva ingin mendapatkan investasi ataupun mendapatkan hiburan ataupun apa ya Mas ya, ungkapan untuk meluapkan masa-masa yang melampiaskannya, dan Mas Viva akhirnya memilih untuk tadi ya Mas membolos, jadi teman-teman Mas Viva yang berlaku gitu. Oke, jadi kan nanti Mas Viva sudah menceritakan Mas apa sih Mas Viva yang alami ya. Oke Mas, ini saya akan menggunakan media untuk acuan, yaitu adalah skala tanda lingkungan Masnya. Dalam tanda ini ada skala angka dari angka 1 sampai 10, di mana setiap data ataupun skala ini memiliki arti masing-masing. Nah, di angka 1 ini adalah titik terendah Mas Viva ataupun titik awal mau permasalahan Mas Viva, dan di angka 10 ini adalah titik puncak, mengenai Mas Viva bisa mantap dan juga mempunyai keyakinan ataupun bisa istilahnya apa ya Mas, sudah finish sekali untuk menyelesaikan ataupun tingkat tertinggi dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, sebenarnya saya mempunyai angka dari skala 1 sampai dengan 10 ya Mas.
Mungkin pada saat ini Mas Rifai bisa menyampaikan kondisi Mas saat ini terdapat di sekolah berapa? Mungkin di Jika Di sekolah 3 ya? Kenapa Mas? Anda Mas memilih sekolah 3? gimana ya Pak, karena itu kan ada siswa besar dulu Pak. Ya. Itu yang kasih 3 karena keluarga saya itu jarang mensupport sekali Pak. Mensupport sekali, jadi ada yang kurang kasih sayang, ada yang kurang Pak. Itu kayaknya paling pasti yang 3 Pak. Jadi Mas Rifai memilih angka 3 untuk menjelaskan mengenai kondisi Mas Rifai saat ini. Iya. Kalau saya boleh tahu lagi ya Mas ya, setelah proses ini, apakah Mas Rifai memiliki keyakinan ataupun memiliki tekad untuk berubah? Dan kalau Mas Rifai memiliki keyakinan ataupun keinginan untuk berubah itu, Mas Rifai ingin memilih skala nomor berapa Mas? Mungkin kalau disesuaikan dengan keadaan saya mungkin kan saya proses ya Pak. Ya, Mungkin ke 5 Pak. yang sekali ya Mas. Nah, tadi kan Mas Rifai ada di skala 3 dan selanjutnya Mas Rifai memilih ke skala 5. Nah, berarti kan ada skala 4 ini kan Mas ya? Iya. Oke, nah bagaimana sih solusi Mas Rifai ini untuk melakukan satu step ini untuk menuju ke step ini? Ya kan masih kayak ada proses ya Mas ya? Mungkin Mas Rifai bisa menjelaskan prosesnya karena Mas Rifai ini bagaimana? Mungkin saya akan lebih ke fokus untuk sekolahan dulu Pak. Dan ketika ada teman saya untuk mengajak saya ke hal yang negatif, mungkin saya bisa untuk menolaknya dan saya belajar untuk bisa berangkat sekolah terlebih dahulu Pak. Yang penting kan bertahap ya Pak. Yang penting berangkat sekolah terlebih dahulu. Untuk masalah nilai itu di belakangan Pak, diusahakan untuk berangkat sekolah dulu agar hasilnya itu tidak kosong gitu Pak. Ya, jadi Mas Rifai ini tempat ini memang Rifai juga memiliki misalnya kayak planning ya Mas ya, atau perencanaan saya akan begini, saya juga memiliki bla. Jadi Mas Rifai sudah memiliki planning pada tahap keempat ini yang Mas ya kan tadi Mas Rifai memilih ke pokok poin 5 ataupun ke angka 5 ini kan Mas. Nah pada angka 5 ini kan Mas Rifai memilih untuk kondisi Mas yang akan Mas Rifai sampaikan setelah kita melakukan konseling nanti. Dan kita Mas Rifai memilih angka 3 dan Mas Rifai sudah menjelaskan mengalami alamat kondisinya gimana. Nah ini kan udah masuk ke angka 5 yang masih ada nanti adalah puncak ataupun apa yang Mas Rifai ini setelah melakukan konseling ini. Nah mungkin Mas bisa menjelaskan bagaimana sih nanti kalau Mas kita nanti apa aja yang akan Mas lakukan. Baik Kak, di angka 4 tadi kan saya akan berusaha untuk berangkat dulu Pak. Dan di angka 5 mungkin saya akan mencoba untuk aktif di kelas Pak, dan saya akan mencoba untuk mengerjakan soal-soal, mengerjakan PR gitu Pak. Dan yang tadi saya jarang aktif, sering ngelamun, sering duduk, saya akan mencoba aktif lagi oleh teman-teman Pak di sekolahan agar nilai saya itu bisa baik lagi ke depannya gitu Pak. Jadi kayak sekalian Mas Rifai ini sudah memiliki pemain yang baik ya. Sebab tadi Mas Rifai sudah bilang kalau saat ini kondisi Mas ada di tabel 3 ataupun fondasi 3. Dan Mas Rifai berarti bilang ingin melangkah ke jenjang 5 ataupun ke angka 5. Nah, tapi pada tahap 3 tahap ini Mas Rifai yang memiliki kemajuan atau Mas Rifai yang memiliki keyakinan untuk dapat mengubah proses Mas Rifai, dan juga Mas Rifai sudah memiliki keteguhan bahwasanya Mas Rifai yakin untuk bisa berubah dan mengubah sifat Mas Rifai itu tadinya di anak 3 berarti kan masih belum baik ya Mas Rifai, dan Mas Rifai sudah berani untuk naik ke angka 5. Nah dimana pasti Mas Rifai sudah konsisten dan juga sudah memiliki keyakinan bahwasanya Mas Rifai akan berubah kan Mas ya. Jadi Mas Rifai itu juga sudah mau melewati tahap 4 ini. Nah tadi pada tahap 4 ini Mas Rifai juga sudah menyampaikan tentang bagaimana sih nanti proses yang akan Mas Rifai lalui dan juga apa-apa sih tahapan yang akan Mas Rifai lakukan juga kan. Nah, tadi Mas Rifai sudah bilang di tahap 5 ini tentang apa saja sih proses yang akan saya lakukan jika saya dari tahap 5 lagi, dan Mas Rifai sudah bilang ya kalau bahwasannya Mas Rifai ingin lebih baik lagi dan juga akan melakukan hal-hal yang positif yang Mas inginnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya pada angka ini adalah tanda yang menyimpulkan ataupun mendeskripsikan tentang bagaimana sih tahap perkembangan kita. Jadi kalau tadi Mas Rifai memilih angka 3 dan juga Mas Rifai memilih angka 5, jadi saya simpulkan Mas Rifai mengalami kenaikan. Sebabkan nanti Mas Rifai ada di tangga 3 dan kemudian Mas Rifai memilih angka 5. Jadi Mas Rifai sudah menjalani 3 tahapan ataupun 3
anak tangga menuju proses yang lebih baik lagi. Jadi itu saya simpulkan adalah proses yang cukup baik ya Mas ya. Sebab Mas Sifai sudah menjadi keyakinan bahwasanya Mas Sifai akan dapat berkembang. Untuk saat ini mungkin saya akan memberikan ini ya Mas ya, lembar deskripsi ataupun lembar evaluasi konseling. Mungkin nanti habis ini bisa Mas lupa isi terlebih dahulu. Ini di bagian ini ya Mas ya. Ini mungkin saya isi dulu ya. Jadi ya Mas ya. Jadi kan tadi kita udah melakukan konseling ya Mas ya. Nah kira-kira apa sih yang bisa Mas Eva ini simpulkan dari konseling kita hari ini? Mungkin sebenarnya saya harus bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk Pak. Jadi saya sudah membedakan mana teman yang baik mana yang buruk yang akan saya jalin ke depannya Pak. Dan saya mungkin bisa memberi tahu sedikit kepada orang tua saya untuk bisa berubah demi sedikit Pak. Dan saat sekolah pun saya akan mencoba untuk melupakan masalah saya yang dulu Pak, untuk fokus ke depannya lagi agar saya bisa berangkat yang rajin lagi, bisa saya terbaik lebih baik. Jadi saya kalau mendengar respon Mas Sifai tadi saya cukup senang ya. Sebab Mas Sifai tadi juga bisa mengungkapkan bahwasanya Mas Sifai ingin berkembang, Mas Sifai ingin lebih baik lagi, dan juga Mas Sifai optimis kepada diri Mas Sifai bahwasanya Mas Sifai dapat berkembang walaupun nanti ya masih ada lingkungan yang masih mensupport, tapi Mas Sifai tetap optimis bahwasanya Mas Sifai dapat berkembang dan juga dapat berkembang yang lebih baik lagi. Oke, saya sangat mengapresiasi mengenai perkembangan Mas Sifai tadi. Sebab Mas Sifai saya akui cukup signifikan ya dalam perkembangan, dan juga Mas Sifai ini bilang cukup hebat sih, soalnya Mas Sifai juga dari datang kepada saya untuk melakukan konseling, dan juga Mas Sifai juga bisa optimis bahwasanya nanti Mas Sifai bisa menyelesaikan atau bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Mungkin gak terasa ya Mas, ini udah mau 30 menit berjalan. Mungkin habis ini mau ada Mas lagi atau Mas? Ada Pak, ada Bu Juani. Oh, Bu Juani yang PPKN gitu ya? Iya. Oh, Bu Juani PPKN. Gimana Mas kalau bilang Bu Juani galak atau enggak Bu Juani? Mungkin agak sedikit galak ya Pak, karena saya sedikit nakal gitu Pak. Oh, tapi nggak apa ya Mas, tetap semangat yang mulia. Nanti kalau kita baik dan juga kita rajin pelajaran, insya Allah nanti Bu Juani juga baik pada kita dan juga mau memberikan nilai. Mungkin ada hal lagi Mas yang mau dibahas atau mungkin itu ya. Jadi Mas, saya langsung ke Mas. Mungkin hati-hati ya Mas, yang mungkin sekarang dulu konseling yang kita hari ini juga Bapak mempunyai salah kata, Bapak juga mohon yang sebesar. Hati-hati ya Mas. Ya, selamat pelajaran ya Mas. Semangat. Hati-hati Mas. Ya.